Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tridewi dari kelas 06 SMJP 008, jurusan Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dari mata kuliah Manajemen Dana Bank dan Akuntansi. Yang pertama, peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Satu-satunya lembaga keuangan milik pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya adalah bank sentral. Pengaturan dan pengawasan ini dilakukan bank sentral sebagai jalan untuk menciptakan alam perekonomian yang stabil melalui perlindungan kegiatan lembaga-lembaga keuangan tersebut. Pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian suatu negara adalah fungsi utama bank sentral. Di Indonesia, institusi yang memperoleh mandat dan tanggung jawab sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia sebagaimana amanat pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Bank Indonesia adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang independen dan bertugas untuk mencapai stabilitas moneter dan sistem keuangan baik perbankan maupun sistem pembayaran. Tetap stabilnya nilai tukar rupiah adalah satu-satunya tujuan Bank Indonesia. Tujuan ini dicapai melalui berbagai kebijakan moneter, terjaganya sistem pembayaran serta melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan lain, dalam hal ini institusi perbankan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memegang beberapa peranan yang penting dalam sistem keuangan di Indonesia. Hubungannya dengan pemerintah dan hubungannya dengan dunia internasional yang dapat dilihat dari tugas dan fungsi yang dimilikinya. Adapun peran dan fungsi Bank Indonesia, yaitu yang pertama, menjaga stabilitas moneter. Tetap terjaganya stabilitas moneter adalah salah satu tugas Bank Indonesia. Tujuannya yaitu agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjamin sesuai dengan kebutuhan. Dengan terkendalinya jumlah peredaran uang di masyarakat, maka ekonomi akan bertumbuh tanpa berakibat pada tingginya inflasi. Ada beberapa macam kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter. Nah, yang pertama, ditetapkannya sasaran moneter. Nah, yang kedua, ditetapkannya tingkat inflasi. Yang ketiga, penjualan SBI atau Sertifikat Bank Indonesia atau pembelian surat berharga dari masyarakat. Nah, yang keempat, ditentukannya tingkat suku bunga kredit bank umum. Yang kelima, menaikkan cash ratio atau CAR bank umum. Yang keenam, mengatur tingkat kredit dan pembiayaan. Jadi, kalau terjaga stabilitas moneter, maka laju inflasi pun akan terjaga. Terkendalinya laju inflasi dapat membantu laju perekonomian Indonesia sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Terus yang kedua, pengaturan dan pengawasan perbankan. Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan agar perbankan memiliki kinerja yang lebih sehat. Pengaturan dan pengawasan perbankan ini dilakukan melalui yang pertama, kebijakan tentang kewajiban bank untuk menyampaikan laporan. Yang kedua, pemeriksaan terhadap bank secara berkala bila diperlukan. Yang ketiga, penegakan hukum. Yang keempat, penerapan kebijakan yang efektif. Yang kelima, melalui kewenangannya menerapkan disiplin pasar. Yang keenam, pemberian dan pencabutan izin usaha bank.
Yang ketujuh, diberikannya izin membuka, menutup, dan pemindahan kantor bank. Yang kedelapan, diberikannya persetujuan dalam hal-hal yang terkait dengan kepemilikan. Yang kesembilan, diberikannya izin kepada bank untuk menjalankan usaha tertentu. Terus yang ketiga, pengatur dan penyelenggaraan sistem pembayaran. Bank Indonesia mengatur mekanisme sistem pembayaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Hal-hal yang diatur menyangkut media yang digunakan, siapa saja yang terlibat, dan lain sebagainya. Ada 4 prinsip yang dipegang oleh Bank Indonesia dalam mengatur mekanisme pembayaran, yaitu yang pertama aman, yang kedua efisien, yang ketiga kesamarataan akses, yang keempat perlindungan konsumen. Ada beberapa hal yang dilakukan Bank Indonesia untuk memperlancar perannya sebagai pengatur dan penjaga sistem pembayaran. Yang pertama, melakukan penetapan dan pemberlakuan sistem pembayaran nasional. Yang kedua, melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran nasional. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap jasa sistem pembayaran nasional. Yang keempat, pemberlakuan ketentuan sistem clearing. Yang kelima, pemberlakuan ketentuan tentang alat pembayaran. Yang keenam, mengeluarkan alat pembayaran. Yang ketujuh, mengedarkan alat pembayaran. Yang kedelapan, melakukan penarikan, pencabutan, dan pemusnahan alat pembayaran. Yang kesembilan, melakukan pengembangan tata cara dan upaya guna mengurangi risiko dalam sistem pembayaran melalui penerapan sistem pembayaran yang sifatnya real time. Yang ke-10, melakukan pemetaan adanya risiko dalam sistem pembayaran. Yang ke-11, melakukan pengaturan dan pengembangan sistem informasi antar bank. Terus di sini yang keempat, peneliti dan pemantau. Jadi di sini Bank Indonesia melakukan survei atau riset secara berkala, baik mikro maupun makro. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pemantauan secara makroprudensial dengan cara terus memperhatikan kerentanan sektor keuangan dan memindai potensi yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Terus yang kelima, pemberi pinjaman kepada bank bermasalah. Nah, dikenal dengan istilah the lender of the last resort atau LOLR, yaitu fungsi yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai upaya preventif guna memitigasi terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan, mencakup penyediaan likuiditas baik dalam kondisi normal maupun krisis. Terus LOLR normal merupakan bantuan likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia atau pemerintah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang sifatnya sementara. Bantuan likuiditas ini diberikan guna menjaga lancarnya sistem pembayaran dan terjaganya stabilitas moneter. Untuk itu bantuan ini harus didukung dengan jaminan yang cukup. Terus yang kedua, LOLR krisis. Fasilitas pinjaman ini diberikan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik terhadap perbankan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yang keenam, membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara. Guna kelancaran pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah, maka Bank Indonesia dapat membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara. Penerbitan surat utang negara ini harus mendapat persetujuan DPR saat APBN disahkan. Terus yang ketujuh,
pengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia. Sebagai negara yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat, pemerintah memerlukan simpanan dana pembangunan di bank. Namun untuk keperluan ini bukanlah bank umum yang digunakan untuk memarkir dana pembangunan, melainkan Bank Indonesia. Nah, jadi kalau pembangunan simpanan uang, nah terus Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kas negara. Terus yang ke-8, untuk dan atas nama pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Kaitannya sebagai pemegang kas negara seperti yang disebutkan sebelumnya tadi, yaitu Bank Indonesia itu sebagai kas negara. Maka Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri. Terus yang ke-10, memberikan sumbang saran tentang perbankan, ekonomi, dan keuangan kepada pemerintah. Sebagai lembaga negara, baik pemerintah maupun Bank Indonesia memiliki ketergantungan satu sama lain dalam kaitannya dengan berbagai kebijakan mengenai perbankan, ekonomi, dan keuangan melalui konsultasi dan koordinasi. Terus yang ke-11, memberikan sumbang saran tentang RAPBN dan kebijakan lain yang terkait dengan tugas dan kewenangannya. Bank Indonesia juga dapat memberikan sumbang saran tentang RAPBN dan kebijakan lain yang terkait dengan tugas dan kewenangannya. Nah, yang ke-11, atas nama sendiri atau atas nama pemerintah melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain serta lembaga internasional lainnya. Untuk menunjang peran tersebut, Bank Indonesia terlibat dan berperan aktif dalam berbagai organisasi keuangan internasional, baik atas nama sendiri maupun mewakili negara. Keterlibatan Bank Indonesia dalam berbagai organisasi keuangan internasional merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang dianut. Selanjutnya kita akan membahas peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan. Sebagai otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan atau perbankan dan sistem pembayaran. Nah, keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisah. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan. Begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Terus sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan, maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan dengan normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia. Ada beberapa peran Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yaitu yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingatkan gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga
yang terlalu ketat akan cenderung bersifat kematian kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Makanya untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting framework. Terus peran yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki peran yang dominan dalam sistem keuangan. Makanya, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan, maka sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Di samping disiplin penerapan kebijakan dan pengawasan serta penegak hukum, law enforcement harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun arsitektur perbankan Indonesia atau API. Yang pertama merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Nah, yang kedua, arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi sosial nasional. 6 pilar API. Yang pertama, program penguatan struktur perbankan nasional. Program ini bertujuan menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang kesinambungan. Program ini dimaksudkan untuk memperkuat permodalan bank umum atau konvensional dan syariah dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap. Ada beberapa cara pencapaiannya, yaitu yang pertama, penambahan modal baru baik dan shareholder lama maupun investor baru. Yang kedua, merger dengan bank atau beberapa bank untuk mencapai persyaratan modal minimum baru. Yang ketiga, penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal. Nah, yang keempat, penerbitan subordinated loan. Nah, yang kedua ini program peningkatan kualitas pengaturan perbankan, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international best practices. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 Basel
core principles for effective banking supervision secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan internasional best practices termasuk 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision. Dari sisi proses penyeluruhan kebijakan perbankan diharapkan dalam waktu 2 tahun ke depan Bank Indonesia telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif yang telah melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya. Terus yang ketiga ada program peningkatan fungsi pengawasan. Untuk menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan peningkatan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawas berbasis risiko, peningkatan efektivitas enforcement, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Indonesia. Dalam jangka waktu 2 tahun ke depan, diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain. Nah, yang keempat ada program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan good corporate governance atau GCG, kualitas manajemen, risiko, dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tinggi standar GCG dan didukung oleh kemampuan operasional atau termasuk manajemen risiko yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Nah, yang kelima ada program pengembangan infrastruktur perbankan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti kredit bureau, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skim penjaminan kredit. Terus yang keenam ada program peningkatan perlindungan nasabah. Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan, dan edukasi bagi nasabah. Terus yang ketiga ada Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius yang mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, Bank Indonesia melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara makroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan atau potensial shock yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Nah, yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort atau LOLR. Fungsinya yaitu merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan.
Fungsi sebagai LOLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Terus di sini yang ketiga kita akan membahas Otoritas Jasa Keuangan OJK, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor usaha jasa keuangan yang meliputi sektor usaha perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya, termasuk sektor usaha peransuransian, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Terus selanjutnya tugas utama OJK yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pembentukan OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh berbagai hal, yaitu yang pertama, dasar hukum, amanat, undang-undang. Terus yang kedua, perkembangan industri keuangan. Yang ketiga, konglomerasi lembaga jasa keuangan. Yang keempat, perlindungan konsumen. Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu tujuan, fungsi, dan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Tujuannya yang pertama yaitu Otoritas Jasa Keuangan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsinya yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan OJK juga mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Wewenang OJK. Yang pertama, wewenang pengaturan. Ada beberapa wewenang pengaturan yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK. Yang kedua, menetapkan peraturan perundungan undang-undang di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan mengenai pengawasan. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis. Yang kelima, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai sanksi. Nah, selanjutnya wewenang pengawasan, yaitu melakukan pengawasan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku atau pihak tertentu. Terus memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Selanjutnya melakukan penunjukan
dan penggunaan pengelola statuter. Selanjutnya, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan persetujuan melakukan kegiatan usaha atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. Terus yang dimaksud dengan pengelola statuter adalah Otoritas Jasa Keuangan OJK, lembaga negara yang dibentuk berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Selanjutnya, yang kelima, wewenang pengaturan dan pengawasan OJK terhadap sektor perbankan. Wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebelum 30 Desember 2013 berada pada Bank Indonesia. Namun, sejak tanggal 1 Januari 2014, tugas dan wewenang tersebut beralih kepada OJK, di mana wewenang pengaturan dan pengawasan OJK terhadap sektor perbankan yang meliputi itu: yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha. Yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Selanjutnya, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Yang kedua, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Yang ketiga, sistem informasi debitur. Yang keempat, pengujian kredit atau credit testing. Yang kelima, standar akuntansi bank. Terus, yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, manajemen risiko. Yang kedua, tata kelola bank. Yang ketiga, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Yang keempat, pencegahan biaya terorisme dan kejahatan perbankan. Yang terakhir yaitu pemeriksaan bank. Baik, mungkin sampai di sini presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.